Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi trigonometri. Sebelum itu, adapun nama anggota kelompok kami yang pertama itu Azizah Suryani Putri dengan NIM 19113420003, yang kedua Rizka Mustamin dengan NIM 19113420022, dan Adi Putra Durau dengan NIM 19113420001. Adapun materi yang akan dibahas yaitu teorema Pitagoras. Yang pertama yaitu pengenalan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah teorema yang berkaitan dengan panjang sisi segitiga. Rumus dari teorema Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Contohnya pada gambar di samping terdapat segitiga siku-siku dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kemudian kita coba masukkan nilainya ke dalam rumus, yaitu 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 16, dan 5 pangkat 2 itu 25. Dan 9 ditambah 16 itu sama dengan 25, maka terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Selanjutnya itu contoh penerapan teorema Pitagoras. Di sini ada contoh yaitu dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Tentukan jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya. Penyelesaiannya, jadi berdasarkan gambar, jarak kedua pesawat yang dimaksud adalah panjang CD. Kita gambarkan dalam bentuk seperti ini. Terus untuk menentukan panjang CD, terlebih dahulu kita akan menentukan panjang BC dan panjang BD. Untuk menentukan panjang BC dan panjang BD, kita menggunakan teorema Pitagoras, di mana BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. AC kuadrat sendiri nilainya itu 10 dan AB bernilai 9. Maka kita masukkan 10 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2, itu menghasilkan 100 dikurang 81 sama dengan 19. BC sama dengan akar 19, di mana akar 19 ini adalah 4,35. Selanjutnya itu panjang BD, yaitu BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AB kuadrat, di mana AD itu nilainya 12 dan AB 9. Maka 12 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2 itu sama dengan 144 dikurang 81 sama dengan 63. Jadi BD itu sama dengan akar 63 atau 7,93. Jadi panjang DC itu sama dengan nilai BD dikurang BC, yaitu 7,93 dikurang 4,35 sama dengan 3,58, sehingga jarak kedua pesawat itu adalah 3,58 km. Selanjutnya menentukan jenis segitiga. Untuk segitiga ACB dengan panjang sisi-sisinya yaitu A, B, dan C, yang pertama itu jika C kuadrat kecil dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga lancip di C. Sisi C di hadapan sudut C. Yang kedua itu jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB merupakan segitiga tumpul di C. Selanjutnya yaitu triple Pitagoras.
Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli yang memenuhi rumus teorema Pitagoras. Dengan kata lain, triple Pitagoras merupakan 3 bilangan yang tepat untuk menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi ketiga bilangan dalam triple Pitagoras menyatakan sisi miring, sisi depan, dan sisi apit pada segitiga siku-siku. Nah, pada tabel ini itu dimisalkan C sama dengan P kuadrat ditambah A kuadrat, B sama dengan 2 dikali PQ, dan A sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Maka contohnya jika P diketahui 2 dan Q diketahui 1, maka nilai C yaitu 5, nilai A yaitu 3, dan nilai B yaitu 6. Maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, jadi bilangan triple Pitagoras yaitu 5, 3, dan 4. Nah, begitupun seterusnya. Selanjutnya perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Nah, di sini misalkan panjang AC itu sama dengan panjang BC atau sama dengan P. Nah, sudut BAC itu sama dengan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Nah, untuk mencari panjang AB kita gunakan teorema Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah P kuadrat, menghasilkan 2P kuadrat. Jadi AB sama dengan akar 2P kuadrat atau sama dengan P akar 2. Nah, perbandingan panjang sisi segitiga ABC adalah AB banding AC dibanding BC sama dengan P akar 2 berbanding P berbanding P, atau sama dengan akar 2 banding 1 banding 1. Jadi perbandingan ketiga sisi segitiga siku-siku sama kaki adalah akar 2 banding 1 banding 1. Selanjutnya perbandingan sisi-sisi pada segitiga yang bersudut 30, 60, dan 90 derajat. Nah, kita lihat pada gambar segitiga ABC, diketahui AB sama dengan A dan BC sama dengan 2A. Nah, rasio panjang ketiga sisi segitiga adalah AB berbanding BC berbanding AC, yaitu sama dengan A berbanding 2A berbanding A akar 3, atau sama dengan 1 banding 2 banding akar 3. Jadi rasio ketiga sisi segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat itu adalah 1 berbanding 2 berbanding akar 3. Itu trigonometri pada sekolah menengah atas. Nah, yang akan kita pelajari itu ada unsur-unsur segitiga, perbandingan sisi-sisi dalam segitiga, yaitu terbagi lagi sin, cos, tan, secant, cosecant, dan kotangan. Nah, kemudian ada juga nanti identitas trigonometri dan persamaannya. Kemudian grafik fungsi trigonometri. Nah, yang pertama itu pengantar dulu, yakni ukuran sudut dalam derajat dan radian. Nah, dapat dilihat pada gambar, yang ini itu merupakan 1/360 putaran. Nah, selanjutnya itu 1/4 putaran, dan selanjutnya setengah putaran, dan selanjutnya 1 putaran. Nah, kemudian ada juga sifat 4.1. Nah, panjang besar sudut AOB itu adalah panjang busur AB per jari-jari yang merupakan radian. Nah, di sini selanjutnya hubungannya antara derajat dan radian. Nah, dapat dilihat pada sifat 4.2 ini, di mana 360 sama dengan 2 pi radian, atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat radian, atau 1 radian itu sama dengan 180 derajat per pi. Kemudian
Sehingga dapat disimpulkan untuk mengubah X derajat ke radian dengan mengalihkan X dengan pi per 180 derajat. Misalnya, 45 derajat mau kita ubah ke radian, yaitu dengan cara mengalihkan 45 derajat dengan pi per 180. Nah, diperoleh pi per 4 radian. Kemudian selanjutnya, untuk mengubah X dalam bentuk radian ke dalam bentuk derajat dengan cara mengalihkan X dikali 180 derajat per pi. Nah, misalkan 3 per 2 pi sama dengan dikali 180 derajat per pi sama dengan 270 derajat. Kemudian, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, yang pertama itu mengenai sin atau sinus. Nah, dapat dilihat sinus C, ini adalah sudut C, didefinisikan sebagai perpanjangan sisi di depan sudut dengan sisi miring segitiganya. Nah, ditulis sin C sama dengan sisi depan sudut C dibagi dengan sisi miringnya segitiga. Kemudian kosinus. Kosinus didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi samping sudut dengan sisi miring segitiga. Nah, contohnya itu ini cos C. Nah, sisi miring dari cos C itu adalah AC per cos dari C. Cos C itu sama dengan sisi samping sudut C itu AC per BC. Selanjutnya itu tangen C. Dan tangen C ini didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi depan dengan panjang sisi samping sudut. Nah, misalkan kita cari itu tan C. Nah, tan C ini sama dengan sisi depannya sudut C, yaitu AB. Kemudian dibagi dengan sisi samping sudut, yaitu sisi samping sudut dari C itu adalah AC. Nah, kemudian kosekan C didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring segitiga dengan sisi depan sudut, atau ini kebalikan dari perbandingan sinus, sehingga kita memperoleh kosekan C sama dengan 1 per sin C. Nah, begitu juga dengan sekan C. Nah, sekan ini merupakan kebalikan dari dari cos C. Nah, sehingga secant C itu sama dengan 1 per cos C. Kemudian, begitu juga dengan kotangan. Nah, kotangan ini adalah kebalikan dari tan C. Kotangan C itu sama dengan kebalikan dari tan C. Sehingga kotangan itu sama dengan 1 per tan C. Selanjutnya, perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, atau yang kita sebut dengan sudut istimewa. Nah, untuk kali ini saya akan membuktikan untuk sudut 45 derajat. Nah, sin 45. Sin 45 ini dapat dilihat sudut 45 ini berada di sini. Nah, sehingga sin itu tadi sisi depan per sisi miring segitiga. Sisi depannya itu BC yang bernilai A, kemudian sisi miring AC itu adalah A akar kuadrat, sehingga diperoleh 1/2 akar 2. Selanjutnya, cos 45. Cos 45 itu merupakan sisi samping sudut 45 dibagi dengan sisi miring segitiga. Nah, yaitu sehingga diperoleh A per A akar 2. Nah, kemudian dirasionalkan memperoleh 1/2 akar 2. Selanjutnya, tan 45. Tan tadi itu merupakan depan
sisi depan sudut dibagi dengan sisi samping sudut. Nah, ya, sehingga diperoleh A dibagi A sama dengan 1. Kemudian, secant. Secant itu 1 merupakan 1 per cos 45. Nah, sehingga kita peroleh tadi cos 45 itu 1/2 akar 2. Nah, sehingga dijumlahkan, dioperasikan mendapatkan akar 2. Kemudian kotangan. Kotangan tadi itu merupakan 1 per tan 45, sehingga 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian kosekant. Kosekant itu 1 per sin 45. Nah, kita peroleh sin 45 itu 1/2 akar 2, kemudian dioperasikan menghasilkan akar 2. Nah, sehingga kesimpulannya sin 45 1/2 akar 2, cos 45 1/2 akar 2, kosekant 45 sama dengan akar 2, tan 45 sama dengan 1, sekant 45 akar 2, kot 45 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk 30, 60, dan 90, sehingga diperoleh nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, selanjutnya relasi sudut. Nah, telah tadi dijelaskan tentang perputaran. Nah, kemudian kita bagi menjadi 4. Satu putaran kan itu ada 360 derajat. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, jadi dibagi 4. Yang pertama itu kuadran 1. Nah, kuadran 1 ini bernilai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di mana kuadran 1 ini sin, cos, dan tangen itu semuanya itu bernilai positif. Kemudian kuadran 2 itu bernilai sinusnya saja, kemudian bernilai positif. Kemudian kuadran 3 tangennya saja bernilai positif. Dan kuadran 4 cos bernilai positif. Kemudian ada juga sifat relasi sudut. Nah, relasi sudut dapat dilihat pada sifat-sifat berikut. Nah, contohnya yang pertama itu misalkan kita cari cos 150. Nah, cos 150 derajat ini kita rubah menjadi cos 180 dikurang 30. Nah, kita peroleh min cos 30 derajat. Nah, mengapa minus? Karena 150 ini berada di kuadran 2. Nah, sedangkan di kuadran 2 itu hanya sin yang bernilai positif. Jadi, minus cos 30 ini bernilai negatif. Kemudian, kemudian kita contohnya lagi cos 120. 120 dikurang 60 derajat. Nah, sama juga dengan halnya tadi, ini pada kuadran kedua. Sehingga cos sinusnya itu bernilai negatif. Kemudian contoh selanjutnya itu, misalkan kita mau mencari sin 210 derajat. Nah, kita peroleh dari 180 ditambah 30. Nah, jadi 210 ini berada di kuadran ke-3, sehingga nilainya itu nanti akan menghasilkan negatif. Begitu juga dengan sin 240. Kemudian persamaan trigonometri. Nah, sin X sama dengan sin alfa. Sin X1-nya itu alfa ditambah K dikali 360, X2 itu sama dengan 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360. Kemudian cos X sama dengan cos alfa. X1-nya itu alfa tambah K 360, X2-nya itu alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian tan X sama dengan tan alfa. X sama dengan alfa ditambah K dikali 180. Nah, dapat dilihat pada contoh. Misalkan kita mau mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, dari 2 cos 2x dikurang 10 derajat sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita pindah luaskan nilai 2, sehingga diperoleh cos 2x dikurang 10 derajat sama dengan 1/2. Nah, 2x kurang 10 ini merupakan nilai x, dan 60 derajat ini merupakan nilai alfa. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke x1 dan x2-nya.
Jadi 2x dikurang 10 derajat sama dengan 60 dikali K dikali 60 ditambah K dikali 360 derajat. Nah, pada akhirnya nanti menghasilkan X sama dengan 35 tambah K dikali 180. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai K mulai dari 0. Nah, sehingga diperoleh 35 X-nya sama dengan 35 derajat. Nah, untuk K-nya sama dengan 1, kita peroleh X-nya sama dengan 215 derajat. Nah, selanjutnya kita masukkan substitusi lagi X dan alfanya ke X2-nya. Nah, sehingga diperoleh 2X kurang 10 sama dengan minus 60 derajat ditambah K dikali 360. Nah, kita operasikan sehingga memperoleh X sama dengan minus 25 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai K. Nah, mengapa tidak mulai dari 0? Karena sudutnya ini kita batasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sedangkan kalau kita substitusikan K sama dengan 0, maka memperoleh nilai X itu minus derajat. Kemudian, nah, jadi kita mulai dari angka K sama dengan 1. K sama dengan 1 diperoleh 155 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2 kita peroleh 335 derajat. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan himpunan penyelesaiannya dari 2 cos 2x dikurang 10 sama dengan 1 yaitu 35 derajat, kemudian 155 derajat, kemudian 215 derajat, dan 335 derajat. Materi selanjutnya adalah identitas trigonometri. Sifat 4.6 berbunyi, untuk setiap besaran sudut A berlaku bahwa sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Apabila yang ingin ditanyakan adalah sin kuadrat A-nya, maka sama dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Atau cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Identitas yang kedua adalah 1 ditambah kotan kuadrat A sama dengan cosecant kuadrat A. Atau kotan kuadrat A sama dengan cosecant kuadrat A dikurang 1. Atau cosecant kuadrat A dikurang kotan kuadrat A sama dengan 1. Identitas yang ketiga adalah tan kuadrat A tambah 1 sama dengan secant kuadrat A. Atau tan kuadrat A sama dengan secant kuadrat A dikurang 1. Atau tan kuadrat A kurang secant kuadrat A sama dengan 1. Next. Aturan sinus dan kosinus. Sifat 4.7. Untuk setiap segitiga dengan BC sama dengan A, AC sama dengan B, dan AB sama dengan C, dengan sudut-sudutnya, sudut C, sudut A, dan sudut B, maka berlaku aturan sinus, yaitu A per sin A sama dengan B per sin B, C per sin C. Yang kedua adalah aturan kosinus. Yang pertama, untuk sudut A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali BC cos A. Atau apabila yang ingin ditanyakan adalah cos A-nya, maka cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali AC cos B. Atau apabila yang ingin ditanyakan adalah cos B, maka cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Dan apabila yang ditanyakan adalah cos C-nya, maka
cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Next. Grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk X lebih atau sama dengan 0 dan X kecil atau sama dengan 2pi. Bisa teman-teman perhatikan dari nilai-nilainya. Yang pertama adalah sin 30 sama dengan 1/2. Sin 45 sama dengan 2/2 akar 2. Sin 60 sama dengan 1/3 akar 2. Maaf, 1/2 akar 3, maaf. Sin 90 adalah 1. Sin 120 adalah 1/2 akar 3. Sin 135 adalah 1/2 akar 2. Sin 150 adalah 1/2. Di sini kita lihat. Kemudian masuk pada kuadran ketiga yaitu sin 210. Sin 210 maksudnya adalah min 1/2. Min 1/2. Kemudian sin 225 adalah min 1/2 akar 2. Dan kemudian sin 240 adalah min 1/2 akar 3. Kemudian sin 270 adalah min 1. Sin 300 adalah 1/2 akar 3. Kemudian sin 315 adalah 1/2 akar 2. Selanjutnya, di sini kita melihat bahwa di kuadran ketiga dan kuadran keempat nilai bernilai negatif karena aturan kuadran begini. Di kuadran pertama antara 0 derajat sampai 90 derajat, semua yang positif, maksudnya sin maupun cos dan tan positif. Di kuadran kedua antara 90 derajat sampai 180 derajat, hanya sin yang positif. Artinya cos dan tannya negatif. Di kuadran ketiga antara 180 sampai 270, hanya tan yang positif. Artinya sin dan cosnya negatif. Dan kuadran terakhir yaitu kuadran keempat, yang positif adalah cos. Artinya tan dan sinnya bernilai negatif. Selanjutnya, pada koordinat kartesius kita mendapatkan pasangan titik-titik untuk menentukan suatu kurva yang melalui semua pasangan titik-titik tersebut. Next. Ini dia grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin X. Next. Mungkin itu saja dari saya. Sekian.